Jiwa-jiwa terpilih, hari ini Anda tidak hanya akan mendengar sebuah pesan biasa, tetapi sebuah panggilan jiwa, sebuah pengingat ilahi bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan semesta. Karma bukan sekadar konsep, ia adalah hukum keseimbangan yang berlaku bagi setiap jiwa. Ketika Anda merasa disakiti, dikhianati, atau diremehkan, mungkin Anda pernah bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Namun ketahuilah, saat itu semesta sedang bekerja diam-diam di balik layar kehidupan Anda. Ia sedang menata ulang takdir Anda, menyiapkan panggung bagi kemenangan Anda yang gemilang. Keadilan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi ia selalu datang tepat pada waktunya, dengan cara yang tak terduga, namun begitu tepat sasaran. Jika ini adalah pertama kalinya Anda hadir di ruang spiritual ini, kami mengucapkan selamat datang dengan penuh cinta dan pelukan energi positif. Channel ini bukan sekadar tempat untuk mendengar pesan, tetapi tempat untuk menyembuhkan, menguatkan, dan mengangkat jiwa Anda. Di tengah dunia yang seringkali penuh kebisingan dan luka, Anda layak menemukan ketenangan, kekuatan, dan arah. Disinilah tempatnya. Tempat di mana Anda bisa berjalan bersama cahaya, menemukan makna dalam setiap luka, dan belajar menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang menyakitkan sekalipun, bisa menjadi jalan pulang menuju versi terbaik dari diri Anda. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam makna spiritual dari pepatah kuno. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Ini bukan sekadar hukum sebab akibat, tetapi hukum kosmis yang bergerak dengan keadilan sempurna. Mereka yang mencoba menjatuhkan Anda, kini sedang berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Namun fokus kita bukan pada mereka, tetapi pada Anda. Karena Anda sedang dipulihkan, dibangkitkan, dan disiapkan untuk lompatan besar dalam hidup Anda. Maka, tetaplah bersama kami. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jika Anda merasa terinspirasi, berikan dukungan melalui Super Thanks sebagai bentuk cinta dan kontribusi Anda bagi komunitas spiritual ini. Kita sedang membangun ruang cahaya, satu pesan, satu hati, satu jiwa, pada satu waktu. Bagian 1. Hukum spiritual tentang balasan. Dalam tatanan ilahi semesta, tidak ada satupun tindakan yang sia-sia atau tersembunyi. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik berupa niat dalam hati, kata yang terucap, maupun perbuatan nyata, memiliki resonansi yang akan kembali kepada kita sesuai kadar energi yang dilepaskan. Hukum spiritual ini dikenal dengan berbagai nama: hukum sebab akibat, hukum karma, atau hukum tabur tuai. Ia bukanlah sekadar keyakinan spiritual, melainkan sistem keadilan kosmik yang bekerja tanpa celah. Ketika seseorang menyakiti Anda, mencemarkan nama baik Anda, atau mencoba menjatuhkan Anda, sesungguhnya mereka sedang menanam benih yang pada akhirnya harus mereka tuai sendiri. Dan seringkali hasilnya datang dalam bentuk yang jauh lebih berat. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda sedang menapaki jalan yang tidak mudah, namun sangat mulia. Perjalanan Anda dipenuhi ujian, bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda kuat. Anda sedang mengalami kebangkitan kesadaran, menyadari siapa diri Anda sebenarnya dan apa misi spiritual Anda di dunia ini. Cahaya dalam diri Anda begitu terang hingga ia mengusik kegelapan dalam diri orang lain. Dan seperti serangga yang terganggu oleh cahaya terang, ada jiwa-jiwa yang tidak mampu menerima keberadaan Anda. Mereka mencoba meredupkan cahaya itu, bukan karena Anda salah, tapi karena mereka belum mampu memahami kedalaman Anda. Namun, jangan biarkan luka yang mereka torehkan membuat Anda kehilangan arah. Ketahuilah bahwa Anda tidak perlu membalas dengan dendam, tidak perlu terjerumus dalam kemarahan atau pembuktian. Karena Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menetapkan hukum keadilannya sendiri. Kadang, keadilan itu datang dalam keheningan,
dengan cara yang tidak kasat mata. Tapi di saat lain, ia datang dalam gemuruh, dalam bentuk peristiwa yang menggetarkan, mengguncang, dan mengungkap segalanya. Apapun bentuknya, yang pasti, keadilan ilahi tak pernah luput. Karma sejatinya bukan alat penghukuman, melainkan cermin kehidupan. Ketika seseorang melemparkan bayangan ke arah Anda, bayangan itu tidak akan lenyap. Ia akan kembali pada pemiliknya, mengajarkan pelajaran yang tak bisa dihindari. Hukum semesta tidak bekerja berdasarkan keinginan manusia, tapi berdasarkan keseimbangan energi. Jadi ketika seseorang terus-menerus menyebar kebencian, manipulasi, dan kebohongan, cepat atau lambat, mereka akan dihadapkan pada hasil dari tindakan mereka sendiri. Bahkan, dalam banyak tradisi spiritual, disebutkan bahwa balasan itu bisa datang hingga 30 kali lipat. Dan itu bukan karena Anda menginginkannya, melainkan karena hukum kehidupan menuntutnya. Maka tetaplah tenang, tetaplah teguh. Anda tidak hanya ditetapkan untuk bertahan, Anda ditetapkan untuk menang. Ujian ini bukanlah akhir, tapi proses penyaringan. Anda sedang dibentuk menjadi pemimpin, penuntun, dan cahaya bagi banyak jiwa. Jangan turunkan frekuensi Anda demi menjawab hinaan atau membuktikan siapa diri Anda. Keheningan Anda adalah kekuatan Anda. Ketika Anda naik lebih tinggi, mereka yang berniat menjatuhkan akan melihat bahwa satu-satunya jawaban terbaik bukanlah kata-kata, melainkan pertumbuhan Anda yang luar biasa. Biarkan kenaikan Anda menjadi bukti nyata bahwa kebenaran, cinta, dan cahaya selalu menang pada akhirnya. Bagian 2. Perlindungan ilahi dan kekuatan melepaskan. Menjalani hidup sebagai jiwa yang sadar dan terhubung secara spiritual memang bukan perkara mudah. Anda berusaha membawa cinta, kelembutan, dan kebaikan di setiap langkah. Namun dunia tidak selalu membalas dengan hal yang sama. Ada kalanya cinta Anda disalahartikan sebagai kelemahan, kebaikan Anda dimanfaatkan, dan kejujuran Anda dijadikan sasaran. Yang paling memilukan, seringkali luka terdalam bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang Anda sayangi, keluarga, sahabat, pasangan, atau rekan yang dulu sangat dekat. Tapi percayalah, bukan Anda yang salah. Cahaya yang Anda bawa terlalu terang hingga secara tak sadar menyinari kegelapan dalam diri orang lain. Dan tidak semua orang siap menghadapi bayangan mereka sendiri. Apa yang tampak seperti penolakan pribadi sejatinya adalah pergeseran spiritual. Jiwa Anda sedang berkembang, vibrasi Anda naik, dan tidak semua energi di sekitar Anda dapat ikut serta dalam perubahan itu. Dalam banyak tradisi spiritual, ini sering disebut sebagai benturan dengan energi negatif atau entitas pengganggu, seperti yang diistilahkan dengan roh Jezebel. Energi destruktif yang muncul melalui orang-orang yang menyebar fitnah, menghasut, atau menciptakan kekacauan tanpa alasan. Namun, kabar baiknya, Anda berada dalam perlindungan yang sangat kuat. Tuhan tidak pernah membiarkan jiwanya yang terpilih berjalan tanpa penjagaan. Tidak ada senjata, fitnah, atau tipu daya yang akan berhasil melawan Anda jika Anda tetap teguh dalam cahaya dan keimanan. Melepaskan bukanlah tanda menyerah, tetapi bukti bahwa Anda memilih damai dibanding drama. Saat Anda memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang melelahkan secara emosional atau hubungan yang terus menguras jiwa, Anda sebenarnya sedang memberi pesan kuat kepada semesta bahwa Anda tidak lagi mau berkompromi dengan hal-hal yang merendahkan nilai diri Anda. Itu adalah langkah spiritual yang luar biasa, karena dengan setiap hal yang Anda lepaskan, Anda sedang membuka ruang bagi hal yang lebih mulia untuk datang. Jangan pernah meragukan keputusan tersebut. Kehidupan yang lebih damai, penuh cinta, dan berlimpah sedang bergerak menuju Anda. Dan setiap langkah yang Anda ambil menjauhi racun adalah langkah mendekati berkat.
Pengkhianatan yang terjadi bukanlah kehancuran, melainkan penyaringan. Semesta sedang menyingkirkan yang palsu agar yang sejati bisa mendekat. Mungkin sulit saat ini, tetapi kelak Anda akan melihat bahwa orang-orang yang pergi adalah mereka yang tidak pernah benar-benar ditakdirkan untuk tinggal. Mereka hanyalah bagian dari proses penyucian jiwa Anda. Maka percayalah, segala sesuatu yang terungkap, baik itu rasa sakit, kekecewaan, atau kehilangan, semuanya terjadi agar Anda bisa diarahkan ke jalan yang lebih terang. Anda sedang dituntun menuju tempat dan orang-orang yang akan menyambut jiwa Anda, bukan menyakitinya. Anda sedang dibimbing menuju kehidupan yang selaras dengan cahaya sejati Anda. Bagian 3. Pertarungan batin dan berkat di depan mata. Kadang hidup terasa seperti sebuah arena pertempuran yang tak terlihat, terutama di lingkungan kerja. Anda datang dengan niat baik, memberikan tenaga dan waktu, bersikap profesional, bahkan sering membantu rekan-rekan yang sedang kesulitan. Namun, saat giliran Anda membutuhkan uluran tangan, yang tersisa hanya keheningan. Bahkan lebih pahit lagi, beberapa orang tampak senang melihat Anda kesulitan. Mereka mungkin tersenyum di hadapan Anda, namun diam-diam merancang jebakan, menyebarkan fitnah, atau menyabotase usaha Anda. Situasi seperti ini membuat batin Anda terluka, dan Anda bertanya dalam hati, mengapa ini harus terjadi pada saya yang tidak pernah berniat buruk pada siapapun? Namun, di balik semua itu, ada kekuatan tak terlihat yang sedang menopang Anda. Anda dibentengi bukan oleh kekuatan biasa, melainkan oleh kekuatan dari atas yang tak tergoyahkan oleh fitnah dan tak gentar oleh pengkhianatan. Anda bukan jiwa yang kebetulan. Anda adalah jiwa yang dipilih. Setiap perlakuan tidak adil, setiap perkataan menyakitkan, setiap tantangan yang tampak seperti rintangan sejatinya adalah alat Tuhan untuk mengangkat Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Justru apa yang mereka niatkan untuk menjatuhkan Anda sedang diputar balik menjadi batu loncatan bagi peningkatan Anda. Di saat mereka sibuk merancang kejatuhan Anda, Tuhan sedang menyiapkan panggung bagi kemuliaan Anda. Dan dalam perjalanan ini, Anda tidak perlu membalas, Anda tidak perlu menjelaskan siapa diri Anda kepada mereka yang sudah memilih untuk tidak melihat. Biarkan kemajuan Anda menjadi satu-satunya jawaban. Biarkan ketenangan Anda menjadi tamparan paling kuat bagi kebisingan mereka. Jalanilah hidup Anda dengan anggun, tetap bermartabat, dan jangan biarkan racun dari luar meracuni kedamaian batin Anda. Ingatlah bahwa berkat Anda tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Yang telah ditetapkan untuk Anda akan datang kepada Anda tepat waktu, tanpa bisa dihalangi oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang paling keras berusaha untuk menggagalkannya. Setiap tekanan, setiap air mata, dan setiap luka batin adalah latihan spiritual yang sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat. Anda tidak sedang dihancurkan, Anda sedang dibentuk. Anda sedang dipersiapkan untuk kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang tidak bisa diakses oleh mereka yang hanya membawa energi rendah. Maka, tetaplah melangkah dengan iman. Jangan biarkan kepahitan mereka mengganggu cahaya Anda. Karena semakin dekat Anda dengan berkat besar, semakin besar pula ujian yang datang. Tapi kabar baiknya adalah, Anda sudah sangat dekat. Terobosan besar sedang menuju Anda, dan dunia akan menjadi saksi bagaimana Tuhan mengubah luka Anda menjadi kekuatan, dan perjuangan Anda menjadi kemenangan. Bagian 4. Mengubah ujian menjadi kemenangan. Tidak ada air mata yang sia-sia di mata Tuhan. Setiap luka yang Anda rasakan, setiap pengkhianatan yang Anda alami, setiap malam yang Anda lalui dengan dada sesak dan pikiran penuh pertanyaan, semuanya tercatat dengan penuh kasih dalam perhitungan ilahi.
Jika kemarin ditutup dengan kesedihan, maka hari ini adalah undangan untuk harapan baru. Anda tidak harus terus membawa luka lama ke dalam peluang yang baru. Biarlah mereka yang tidak melihat nilai Anda melanjutkan jalan mereka. Anda tidak kehilangan apa-apa dengan melepaskan yang tak menghargai Anda. Sebaliknya, Anda sedang membuat ruang untuk hadirnya hal-hal yang benar-benar layak bagi Anda. Hal-hal yang dipilih langsung oleh semesta untuk memperkuat dan memuliakan Anda. Saat Anda bangkit dalam kesadaran spiritual, Anda mulai melihat bahwa segala sesuatu memiliki makna lebih dalam. Kehilangan menjadi pelajaran, penolakan menjadi perlindungan, bahkan kehancuran menjadi batu loncatan menuju penciptaan versi diri Anda yang lebih kuat. Dan karena pertumbuhan ini, Anda akan mulai melepaskan orang-orang, situasi, dan kebiasaan yang tak lagi sejalan dengan jiwa Anda. Jangan takut pada kehilangan tersebut, karena kenyataannya Anda tidak sedang kehilangan, Anda sedang diselaraskan, dan keselarasan itu akan menuntun Anda ke arah takdir yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah Anda bayangkan. Di tengah proses penyembuhan, Anda perlu ruang, Anda perlu keheningan. Anda perlu membiarkan diri Anda diisi kembali oleh energi yang murni, baik itu melalui doa, meditasi, berjalan di alam, menulis, atau hanya duduk dalam ketenangan batin. Kedamaian bukan berarti pasif. Kedamaian adalah kekuatan spiritual tertinggi. Di saat dunia mencoba membuat Anda goyah, tetap tenang adalah bentuk kemenangan yang luar biasa. Sukacita Anda di tengah badai adalah bentuk perlawanan paling anggun terhadap kegelapan yang ingin menjatuhkan Anda. Karena saat Anda bersukacita, Anda sedang memutus siklus kepahitan dan membuka jalur energi positif yang akan menarik lebih banyak berkat dalam hidup Anda. Dan pada akhirnya, bersyukurlah. Setiap air mata telah mengajarkan Anda kepekaan. Setiap luka telah mengajarkan Anda ketangguhan. Setiap pengkhianatan telah memurnikan hati Anda agar lebih mengenal kejujuran. Semua itu bukan hanya proses, tapi bukti nyata bahwa Anda telah menang. Bukan hanya karena Anda bertahan, tapi karena Anda tetap mencintai, tetap berharap, tetap percaya, meskipun dunia memberi banyak alasan untuk menyerah. Anda adalah bukti hidup bahwa cahaya tak pernah kalah. Dan melalui semua ini, Tuhan sedang mengubah luka Anda menjadi warisan kekuatan yang akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak jiwa yang akan mengikuti jejak Anda. Dan yang terakhir, ingatlah, apa yang ditabur akan dituai, bukan karena balas dendam, tapi karena hukum spiritual yang tak bisa dihindari. Anda tidak perlu melawan semua pertempuran. Kedamaian Anda adalah bentuk protes terbaik. Pertumbuhan Anda adalah keadilan sejati. Dan sukacita Anda, itulah senjata Anda. Teruslah bersinar. Teruslah melangkah sesuai tujuan hidup Anda. Biarkan cahaya Anda menginspirasi orang lain. Bukan karena hidup Anda mudah, tapi karena Anda tidak pernah menyerah. Karena Anda tetap berdiri, bahkan saat yang lain ingin melihat Anda jatuh. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, dukunglah kanal ini dengan menyukai, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan semangat baru. Kita sedang membangun komunitas cahaya, satu pesan, satu hati, pada satu waktu. Perjalanan ini masih panjang, dan begitu juga Anda. Sampai kita berjumpa lagi, tetaplah bercahaya, tetaplah tangguh, dan jangan pernah lupa, Anda dilindungi secara ilahi, dicintai dengan mendalam, dan dipilih untuk tujuan yang mulia.